Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah negeri yang makmur dan subur di tengah padang pasir, hiduplah seorang raja yang dikenal sebagai Namrud. Ia adalah penguasa yang gagah dan memiliki kekuasaan tanpa tanding. Kota yang ia bangun penuh dengan kemegahan, dan rakyatnya hidup dalam ketertiban karena kepemimpinannya yang tegas. Namun, di balik semua itu, kesombongan telah merasuk ke dalam hatinya. Ia mulai menganggap dirinya sebagai Tuhan dan menuntut semua rakyatnya untuk menyembahnya. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kejayaan di tengah padang pasir. Di sebuah negeri yang makmur dan subur di tengah padang pasir, hiduplah seorang raja yang dikenal sebagai Namrud. Ia adalah penguasa yang gagah dan memiliki kekuasaan tanpa tanding. Kota yang ia bangun penuh dengan kemegahan, dan rakyatnya hidup dalam ketertiban karena kepemimpinannya yang tegas. Namun, di balik semua itu, kesombongan telah merasuk ke dalam hatinya. Ia mulai menganggap dirinya sebagai Tuhan dan menuntut semua rakyatnya untuk menyembahnya. Namrud adalah seorang pemimpin yang cerdas dan visioner. Di awal kekuasaannya, ia dikenal sebagai raja yang adil. Ia membangun saluran irigasi untuk mengairi ladang rakyatnya dan mendirikan kota-kota besar yang menjadi pusat perdagangan. Ia memperkenalkan sistem pemerintahan yang terorganisir dengan baik, sehingga kerajaannya berkembang pesat. Namrud percaya bahwa kekuasaan adalah takdir yang harus dimiliki oleh mereka yang terkuat. Ia memerintahkan pembangunan menara besar yang akan mencapai langit, sebagai simbol kekuasaannya atas dunia dan surga. Namun, seiring waktu, kesuksesan dan kekuasaan mengubahnya. Ia mulai merasa bahwa dirinya lebih dari manusia biasa. Kekayaan, penghormatan, dan kekuasaan yang ia miliki membuatnya lupa akan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Ia tidak lagi memedulikan kesejahteraan rakyatnya, tetapi hanya mencari cara untuk memperkuat posisinya. Ia memaksa rakyatnya untuk menyembahnya sebagai dewa, dan siapa saja yang menolak akan dihukum mati tanpa belas kasihan. Kuil-kuil megah didirikan untuk memuja Namrud, sementara para penasihatnya hanya mengatakan apa yang ingin ia dengar. Rakyat pun tunduk karena takut akan ancaman yang mengerikan itu, tetapi di dalam hati mereka, tumbuh rasa kebencian dan kehampaan yang mendalam. Banyak yang merindukan keadilan yang pernah ada di awal pemerintahan Namrud. Kekuasaan Namrud yang awalnya menjadi simbol kemakmuran kini berubah menjadi simbol penindasan. Dalam keangkuhannya, Namrud bahkan mulai merencanakan cara untuk menantang langit. Ia bermimpi untuk menaklukkan kekuatan yang lebih besar, percaya bahwa dirinya tidak terkalahkan. Hal ini membuat Namrud semakin jauh dari kenyataan dan menabur benih kehancuran dalam kerajaannya sendiri. Namun, kekuasaan tidak selalu memberikan kedamaian bagi pemiliknya. Namrud, yang kini menjadi semakin sombong, mengabaikan tanda-tanda ketidakpuasan rakyat. Para penasihatnya yang hidup dalam ketakutan enggan memberikan nasihat yang jujur. Kebijakan-kebijakan yang ia buat semakin menjauhkan rakyat dari kesejahteraan dan lebih condong untuk menunjukkan kekuasaannya yang absolut. Di tengah kegemerlapan istananya, Namrud perlahan menjadi penguasa yang terisolasi. Ia dikelilingi oleh kemegahan dan sanjungan palsu, sementara kerajaannya mulai retak dari dalam. Di masa kejayaannya, muncul seorang pemuda bernama Ibrahim yang berani menentang perintah Namrud. Ibrahim adalah seorang yang dikenal karena kebijaksanaan, keberanian, dan keyakinannya yang teguh kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam masyarakat yang tunduk pada kesombongan Namrud, Ibrahim menjadi sosok yang berbeda. Ia berdiri dengan tegas dan menolak menyembah raja yang mengaku dirinya sebagai dewa. Berita tentang keberanian Ibrahim segera sampai ke telinga Namrud. "Bawa dia ke hadapanku," perintah Namrud dengan nada penuh kemarahan. Para prajurit kerajaan segera menangkap Ibrahim dan membawanya ke istana. Di tengah aula yang megah, Namrud duduk di singgasananya, dikelilingi oleh para penasihat dan penjaga. Dengan suara lantang, ia berbicara kepada Ibrahim. "Wahai Ibrahim, siapa Tuhanmu? Tidakkah engkau tahu bahwa akulah penguasa langit dan bumi?" Ibrahim dengan tenang menjawab, "Tuhanku adalah Dia yang menghidupkan dan mematikan." Namrud tertawa dengan angkuh. Untuk membuktikan kekuasaannya, ia memerintahkan 2 tawanan untuk dibawa ke hadapannya. 1 tawanan dihukum mati di tempat, sementara yang lain dibebaskan. Dengan penuh rasa puas, Namrud berkata, "Lihatlah,
aku juga dapat menghidupkan dan mematikan." Namun Ibrahim tidak terpengaruh. Dengan suara yang penuh keyakinan, ia berkata, "Tuhanku adalah Dia yang menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Jika Engkau memang Tuhan, maka terbitkanlah matahari dari barat." Namrud terdiam. Kata-kata Ibrahim menusuk kesombongannya. Tantangan itu tidak dapat ia jawab. Tetapi ia tidak mau menunjukkan kelemahannya di depan rakyatnya. Ia memutuskan untuk menghukum Ibrahim, bertekad untuk membungkam suara perlawanan itu selamanya. Bakar dia hidup-hidup. Namrud mengeluarkan perintah yang mengerikan itu. Para penjaga segera mempersiapkan eksekusi, membangun api unggun besar yang akan menjadi saksi kesombongan Namrud dan keberanian Ibrahim. Namun, Ibrahim tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia berdiri teguh, percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa akan melindunginya. Namrud memerintahkan pembangunan sebuah api unggun besar yang akan menjadi hukuman mati untuk Ibrahim. Ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan eksekusi ini. Para prajurit melemparkan Ibrahim ke dalam kobaran api yang membumbung tinggi, dengan rasa puas di hati Namrud yang penuh kesombongan. Namun, keajaiban terjadi di hadapan ribuan mata yang menyaksikan. Api yang panas itu tidak membakar tubuh Ibrahim. Sebaliknya, api tersebut menjadi dingin dan aman bagi Ibrahim. Di tengah kobaran api, Ibrahim terlihat berdiri tegak, tenang, dan tidak terluka sedikit pun. Rakyat yang menyaksikan kejadian itu terkejut, dan mulai mempertanyakan kekuasaan Namrud. Bisik-bisik menyebar di antara kerumunan. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa selamat dari api sebesar itu? Siapa sebenarnya Ibrahim ini? Apakah yang ia katakan tentang Tuhan benar adanya? Keajaiban ini mengguncang keyakinan mereka pada Namrud. Namun, Namrud tidak mau mengakui kekalahan. Ia bersikeras bahwa apa yang terjadi hanyalah kebetulan belaka. Dengan penuh amarah, ia berusaha menutupi peristiwa itu dan kembali menindas rakyatnya dengan kekuatan yang lebih keras. Namrud memerintahkan pasukannya untuk menindak siapa saja yang mulai meragukan kekuasaannya. Ia tidak menyadari bahwa semakin ia menekan, semakin banyak bibit pemberontakan yang tumbuh di hati rakyatnya. Keajaiban yang terjadi pada Ibrahim menjadi simbol keberanian dan keimanan yang teguh. Ibrahim berhasil membuktikan bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari Namrud. Bagi rakyat, kejadian ini adalah awal dari kebangkitan kesadaran mereka bahwa kekuasaan manusia tidak sebanding dengan kekuasaan Tuhan. Bagi Namrud, ini adalah awal dari keruntuhan moral dan kekuasaannya sendiri. Namun, bagi Ibrahim, peristiwa itu tidak hanya membuktikan kekuasaan Tuhan tetapi juga menjadi momen untuk menyampaikan pesan bahwa iman sejati mampu mengatasi segala tantangan. Ia meninggalkan api itu dengan hati yang penuh syukur, mengetahui bahwa Tuhan telah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya kepada seluruh dunia. Kesombongan Namrud mencapai puncaknya ketika ia memproklamirkan dirinya sebagai penguasa alam semesta. Ia mendeklarasikan bahwa tidak ada satupun kekuatan, baik di bumi maupun di langit, yang mampu menandinginya. Dengan penuh rasa angkuh, Namrud bahkan menyatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan Tuhan. Pernyataan ini menyebar ke seluruh kerajaannya, membuat banyak orang semakin ragu pada kebijaksanaannya. Namun, Tuhan memiliki rencana untuk menunjukkan kelemahan Namrud. Suatu malam, seekor nyamuk kecil berhasil masuk ke dalam istana megahnya. Nyamuk ini tidak terlihat oleh siapapun dan terbang hingga ke tempat tidur sang raja. Saat Namrud sedang terlelap, nyamuk itu memasuki lubang hidungnya dan mulai menggigit bagian dalam hidungnya. Gigitan kecil itu awalnya hanya menimbulkan rasa gatal, tetapi perlahan berubah menjadi rasa sakit yang luar biasa. Namrud terbangun dalam keadaan panik. Ia memanggil tabib istana untuk mengobati rasa sakitnya. Tabib-tabib terbaik dari seluruh kerajaan dipanggil untuk mencari solusi, tetapi tidak ada yang bisa mengeluarkan nyamuk itu. Rasa sakit yang dialami Namrud semakin hari semakin parah, dan ia mulai kehilangan ketenangan. Untuk meredakan rasa sakitnya, ia memukul kepalanya sendiri dengan tongkat atau benda keras lainnya. Namun, hal ini hanya memberikan sedikit kelegaan sementara. Para penasihat dan rakyat mulai menyadari bahwa raja mereka yang pernah dianggap tidak terkalahkan kini tidak mampu melawan seekor nyamuk kecil. Nyamuk yang dianggap remeh oleh semua orang justru menjadi alat untuk menunjukkan kekuasaan Tuhan. Dalam penderitaannya, Namrud mulai merasakan keputusasaan. Kesombongannya yang dulu menjadi ciri khasnya kini berbalik menjadi kehinaan.
Setelah berminggu-minggu menderita, Namrud akhirnya meninggal dunia dengan cara yang hina. Seekor nyamuk kecil telah menghancurkan raja yang pernah mengklaim dirinya sebagai penguasa dunia. Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa tidak ada manusia, sekuat apapun, yang dapat menandingi kekuasaan Sang Pencipta. Rakyat yang menyaksikan kematian Namrud mulai sadar bahwa kesombongan hanya membawa kehancuran. Nyamuk kecil yang dianggap tidak berarti menjadi alat untuk menunjukkan bahwa Tuhan Maha Kuasa atas segala sesuatu, baik besar maupun kecil. Kematian Namrud meninggalkan pelajaran penting bagi rakyatnya dan generasi setelahnya. Kematian Namrud menjadi titik balik yang besar bagi rakyatnya. Mereka mulai merenungkan kehidupan mereka di bawah pemerintahannya yang penuh dengan kesombongan dan kezaliman. Mereka sadar bahwa kesombongan tidak menghasilkan apa-apa selain kehancuran, baik bagi penguasa maupun rakyatnya. Rakyat mulai menghormati nilai-nilai keimanan, keadilan, dan kerendahan hati. Mereka belajar bahwa kekuasaan sejati adalah kemampuan untuk melayani, bukan menindas. Kisah Namrud menjadi peringatan bagi para pemimpin di masa depan. Rakyat menceritakan kejadian ini kepada anak-anak mereka, memastikan bahwa generasi mendatang memahami pentingnya hidup dalam kerendahan hati. Para ulama dan bijak bestari menjadikan kisah Namrud sebagai pelajaran moral yang disampaikan dalam nasihat-nasihat mereka. Bagi rakyat, Namrud adalah contoh nyata dari akibat buruk kesombongan. Bagi generasi selanjutnya, Namrud adalah peringatan bahwa kekuasaan dan kesombongan tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Nilai-nilai seperti keimanan, kerendahan hati, dan penghormatan kepada Tuhan dipelajari dan dijunjung tinggi. Sebaliknya, mereka yang seperti Ibrahim dihormati karena keberanian mereka untuk mengatakan kebenaran dan berdiri teguh dalam keimanan mereka. Keberanian Ibrahim menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk melawan ketidakadilan dan mengakui bahwa hanya Tuhan yang layak disembah. Kisah ini mengajarkan kepada dunia bahwa kekuatan yang sejati bukanlah dari jumlah harta atau kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuan untuk hidup selaras dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Bahwa kekuatan terbesar adalah kekuatan Sang Pencipta, dan setiap manusia hanyalah makhluk lemah di hadapannya. Hikmah untuk kita semua. Kisah Namrud mengajarkan bahwa kesombongan adalah akar dari segala keburukan. Tidak peduli seberapa kuat atau berkuasa seseorang, selalu ada kekuatan yang lebih besar darinya. Sebaliknya, kerendahan hati dan ketaatan kepada Tuhan akan membawa keberkahan dan ketenangan dalam hidup. Marilah kita mengambil hikmah dari cerita ini, untuk selalu ingat bahwa manusia hanyalah makhluk yang lemah tanpa rahmat dan kasih sayang dari Tuhan yang Maha Kuasa.